Berjumpa lagi dengan saya Ayu Novrianti, CGP Angkatan 9, berasal dari UPT SDN 03 Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh Ibu Maidia Agnela SPD. Ibu ini mengajar di UPT SDN 03 Padang Ganting, kelas 2. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pengajaran yang Ibu Nela lakukan di dalam kelas. Atau sebelum observasi kelas, ataupun sebelumnya saya melakukan observasi kelas ya Bu. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Nela lakukan di dalam kelas, agar Bu Nela nantinya dalam pembelajaran lebih siap dan sehingga memberikan pembelajaran yang baik dan menarik bagi peserta didik kita nantinya. Adapun ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Nela. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menceritakan bentuk kerja bakti dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat Bu. Baik Bu Nela, itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai yaitu tentang menceritakan bentuk kerja bakti dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Baik Bu, mungkin pengembangan yang hendak dicapai yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik mampu menceritakan bentuk kerja bakti dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik Bu Nela, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah di bagian pengetahuan, yaitu menceritakan bentuk kerja bakti dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nela, strategi apa yang akan Ibu Nela lakukan nantinya dalam pembelajaran? Baik Bu Ayu, untuk strategi yang digunakan, saya menggunakan strategi individual learning. Kalau metodenya, saya menggunakan metode mandiri dan memberikan penugasan. Baik Bu Nela, jadi strategi yang Ibu gunakan adalah individual learning dan metode digunakan adalah mandiri. Lalu bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Mungkin media yang akan digunakan adalah saya akan menggunakan LKPD. Kira-kira kapan Ibu Nela akan melakukan pembelajaran tersebut, hari apa dan jam berapa? Kebetulan materi pembelajaran itu akan saya sampaikan pada hari ini ya Bu, yaitu jam ke-5 dan 6 setelah jam istirahat. Oh, jadi hari ini ya Bu, ya. Yaitu pada jam 5 dan jam 6. Baik Bu, nanti setelah istirahat saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan mengadakan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. 3. Nanti setelah Ibu Nela melakukan kegiatan observasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan setelah observasi ya Bu, yang disebut dengan percakapan pasca observasi, yang nantinya akan dibantu oleh Bapak Pratik Baik, yaitu Bapak Suherman ya Bu. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Nela dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nantinya Bu. Kemudian metode apa yang akan saya gunakan, dan saya akan mempersiapkan penampilan yang baik. Mungkin itu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kali ini Bu. Baik Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nela. Ibu Nela sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dan sampai bertemu nanti siang ya Bu pada observasi di kelas. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nela. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan, jangan. Nah, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, baiklah. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang masuklah kita pada materi kerja bakti. Nah, sekarang ibu tanya, tahukah anak-anak ibu apa itu yang dinamakan kerja bakti? Siapa yang tahu apa itu kerja bakti? Apa Alisa? Ah, bisa. Lanjut, siapa lagi kerja bakti? Secara bersama-sama, ya. Selanjutnya, apa itu kerja bakti? Ya. Tahu anak ibu, kerja bakti itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kerja bakti di lingkungan sekolah. Yang kedua, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kerja bakti itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu yang dinamakan kerja bakti. Kalau gotong royong apa Ibu? Gotong royong. Apakah sama dengan kerja bakti? Gotong royong dilakukan secara bersama-sama. Sekarang Ibu tanya, apa saja kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah? Kerja bakti di lingkungan sekolah. Ya, menyapu halaman sekolah. Ya. Membersihkan kelas secara bersama-sama. Ya, secara bersama. Apalagi membersihkan lapangan sekolah. Bisa juga kita menanam pohon di lingkungan sekolah agar terlihat lebih indah. Nah, sekarang Ibu berikan contoh. Kalau ini gambar apa? Ini merupakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Terlihat kan? Beberapa anak membersihkan lingkungan sekolahnya. Jadi kerja bakti itu dilakukan secara bersama-sama. Itulah yang dinamakan kerja bakti. Apabila kita melakukan kerja hanya satu orang, apakah itu yang dinamakan kerja bakti? Nah? Tidak. Jadi kerja bakti itu dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, ini gambar apa? Bukan, ini di mana nih? Ya, ini kerja bakti di lingkungan masyarakat. Terlihat beberapa orang warga bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang siapa anak ibu yang bisa menuliskan di papan tulis? Nah, ayo Alisa. Kerja bakti. Bikin panjang-panjang ya, kerja bakti di lingkungan.
Nah, betul, bergotong royong bersama masyarakat. Yang kedua, gambar yang kedua, Hasan. Udah, bisa. Nah, betul, kerja bakti di sekolah. Selanjutnya ibu tanya, apa-apa saja manfaat kerja bakti? Kalau kita kerja bakti, apa-apa saja yang kita rasakan manfaatnya? Siapa yang tahu manfaat kerja bakti? Kerja bakti yang kita lakukan itu, apabila kita lakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan terasa cepat, selesai, dan ringan. Manfaat kerja bakti selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, meringankan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kekeluargaan. Dan yang terakhir, mengajarkan sikap bekerja sama kepada kita semua. Selanjutnya, ibu akan memberikan beberapa LKPD yang akan dikerjakan secara mandiri. Bikin nama dan kelasnya di atapnya. Ya, doa kalau ya dijodohkan. Kalau kerja bakti di jalan memang seperti di jalan. Makan, silakan.
hari ini? Siapa yang bisa? Alisa, apa? Kerja bakti dilakukan. Ya, setelah itu apa lagi? Apa saja kerja bakti di lingkungan sekolah? Ya, di lingkungan sekolah apa saja kegiatan? Ya, lagi. Ya. Nah, satu orang lagi, Alisa, Nadira, apa kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat? Di masyarakat membersihkan jalanan, membersihkan selokan. Ya. Nah, Ibu akan tanya bagaimana perasaan anak Ibu pada pembelajaran pagi hari ini. Siapa yang merasa senang? Aman. Siapa yang merasa malas? Ada dua orang yang merasa malas. Apa sebabnya malas? Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya Ayuna Priyanti, CGP Angkatan 9 dari UPT SDN 03 Padanganting, Kabupaten Tanah Datar. Pada percakapan pasca observasi, saya masih ditemani oleh Ibu Medi Agnela SPD yang sudah saya lakukan observasi pada hari ini. Selain itu, saya juga ditemani oleh Bapak Praktik Baik, yaitu Bapak Suherman SPD, yang merupakan Bapak PP CGP Angkatan ke-9. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nela terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu jalankan tadi, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nela lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Nela terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Mungkin karena belum terbiasa, Bu, awalnya saya agak sedikit tegang, dan lama-kelamaan saya sudah merasa santai, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali, Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, lalu hal-hal apa atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan, mungkin saya akan menyediakan atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, Bu, sehingga dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. 3. Kalau dari area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan ya, Bu. Baik, Bu Nela. Jadi area pengembangannya berhubungan dengan pengetahuan. Apakah menurut Ibu area pengembangan itu sudah tercapai dalam pembelajaran Ibu di kelas tadi atau belum? Kalau menurut saya sudah berjalan, walaupun masih ada kekurangannya ya, Bu. Oh, jadi sudah berjalan ya, Bu, walaupun masih ada kekurangannya. Kira-kira apa terdapat kendala atau hambatan yang Ibu temui selama observasi tadi? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yang ditemukan adalah, mungkin ini juga ditemui oleh guru-guru yang lainnya, Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut tidak mau aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik ya, baik Bu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak mau aktif dalam belajar. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Bu Nela? Mungkin saya membagi peserta didik tidak berdasarkan gaya belajarnya, Bu, sehingga anak tersebut tidak mau terlibat aktif dalam belajar. Seharusnya saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya, karena gaya belajar anak tersebut, mungkin anak tersebut gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik ya, Bu. Baik, Bu, jadi itu rencana Ibu untuk kedepannya ya, Bu. Jadi
nanti Ibu akan menyesuaikan gaya belajarnya sesuai dengan kenyamanan mereka. Berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, dan ada juga yang kinestetik ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, yang Ibu Nela inginkan dalam pembelajaran itu bisa terwujud atau terrealisasi, sehingga dapat membuat dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa. Baik Bu Nela, saya nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu. Selanjutnya, kira-kira kapan Bu Nela mulai melakukan perubahan-perubahan tersebut kepada peserta didik kita? Yang jelas secepatnya Bu. Baik Bu Nela, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya Bu Ayu. Baik, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Praktik Baik, yaitu Bapak Suherman selaku Bapak Praktik Baik untuk menyampaikan dan memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan observasi atau kegiatan pasca observasi ini. Mungkin saya membagi peserta didik tidak berdasarkan gaya belajarnya Bu, sehingga anak tersebut tidak mau terlibat aktif dalam belajar. Seharusnya saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya, karena gaya belajar anak tersebut mungkin anak tersebut gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik ya Bu. Baik Bu, jadi itu rencana Ibu untuk kedepannya ya Bu. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan observasi akademik atau pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.